Halo semua, perkenalkan nama saya Pinkan Seiwaleweka dengan NIM 21505007, program studi pendidikan fisika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi alat-alat optik. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi alat-alat optik. Nah, alat optik merupakan alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut dapat digunakan untuk melihat. Ada dua jenis alat optik, yaitu alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah yaitu seperti mata. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Selanjutnya, ada alat optik buatan, yaitu kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa tergantung jenis cacat matanya, frame, atau kerangka yang menyangga lensa. Ada dua persamaan. Yang pertama persamaan kekuatan atau daya lensa yaitu P sama dengan 1/F, di mana P merupakan kekuatan daya lensa dan F merupakan jarak fokus lensa. Dan selanjutnya ada persamaan untuk mencari jarak fokus lensa, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana S itu merupakan jarak benda ke lensa, dan S aksen itu jarak bayangan ke lensa dalam satuan meter. Selanjutnya ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Untuk kamera digital, penangkapan cahayanya lebih besar, dan untuk kamera analog, penangkapan cahayanya lebih kecil. Selanjutnya, ada loop. Loop atau biasa kita kenal dengan kaca pembesar, hanya terdiri dari satu lensa positif, dan berfungsi untuk memperbesar ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Nah, untuk persamaan perbesaran bayangan pada loop untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu M sama dengan Sn/S sama dengan Sn/F ditambah 1. Perbesaran bayangan yang dibentuk loop untuk mata tak berakomodasi yaitu M sama dengan Sn/F, di mana M itu merupakan jarak bayangan dan F itu merupakan jarak fokus, Sn itu merupakan jarak baca normal yaitu 25 cm. Selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran loop. Nah, mikroskop ini dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari besar benda. Panjang mikroskop, yaitu simbolnya L, dapat dicari dengan menggunakan persamaan L sama dengan X, S aksen OB ditambah SOK, di mana L itu merupakan panjang mikroskop, S aksen OB itu jarak bayangan lensa objektif, dan SOK itu merupakan jarak benda lensa okuler. Selanjutnya ada periskop. Periskop adalah alat optik yang berfungsi untuk mengamati benda dalam jarak jauh atau berada dalam sudut tertentu. Bentuknya sederhana, yaitu berupa tabung yang dilengkapi dengan cermin atau prisma pada ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya ada teropong. Teropong atau teleskop merupakan alat optik
yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh, sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Ada dua jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Nah, teropong bias ini terdiri dari beberapa lensa untuk membiaskan sinar yang datang dari benda. Beberapa contoh teropong bias yaitu teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Dan untuk teropong pantul, yaitu terdiri dari beberapa cermin dan lensa sebagai pemantul dari pembias sinar datang. Selanjutnya, ada proyektor. Proyektor adalah sebuah perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau gambar bergerak pada permukaan datar, biasanya sebuah layar putih atau dinding putih, seperti yang biasa kita gunakan dalam pembelajaran di sekolah maupun di universitas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.